Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, semoga Bu Reda juga sehat juga. Amin, amin. Mohon izin Bapak minta waktunya untuk saya mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus di Rema Etika di SDN Kensing Sawah 11. Bersedia Bapak? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sebelumnya. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di SDN Senseng Sawah 11 terkait dengan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, baik. Cara untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama itu kita harus mempelajari kasusnya dulu. Jadi kalau ada masalah, ada kasus, kita pelajari. Yang berikutnya yaitu menyimpulkan kasus tadi. Kesimpulannya ini dari kasus dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan. Itu aja. Baik Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang terkait dilema etika, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yaitu yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Yang biasa saya lakukan yaitu dengan cara musyawarah, berkolaborasi. Jadi harus melihat juga nih, karena kita lihat juga karakter tim atau karakter guru-guru yang punya masalah kan berbeda-beda, makanya kita ambil kebijakan secara keseluruhan. Yang pertama yang kita panggil musyawarah dulu, kolaborasi, terus mempertimbangkan yang didasari regulasi. Ada kalau yang misalnya ada yang agak berat, harus lihat juga regulasi yang mana supaya tidak salah mengambil kebijakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Ya, baik. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dalam menghadapi kasus dilema etika ini, itu tadi yang saya jelaskan yang awal, yaitu kita panggil teman yang ada permasalahan. Kalau terlibat antar teman, ya dua-duanya kita panggil. Kalau berkaitan dengan siswa atau anak dengan anak, ya anak-anak kita panggil, disertai dengan kedua orang tuanya supaya tidak miskomunikasi. Jadi tetap harus dikomunikasikan dengan baik, dimusyawarahkan dengan baik, sehingga kedua belah pihak tidak merasa tersinggung, tidak merasa dibela, tetapi saling menjaga untuk kebaikan bersama. Artinya mencari Solusi yang terbaik dan bisa diterima kedua belah bisa pihak. diterima oleh dua belah pihak ya Pak. Baik, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya ini sifatnya kondisional ya. Semua permasalahan tiap hari ada, tapi kan ada tingkatan. Ada yang tingkatan yang rendah, yang sedang, yang bermasalah berdampak luas, berdampak nama baik sekolah dan sebagainya lah, nama baik guru dan sebagainya. Jadi jangan menunda-nunda. Ada permasalahan cepat harus diselesaikan. Walaupun hal yang sepele ini tetap harus diselesaikan
gitu. Supaya ini agak yang menurut saya efektif. Jadi kalau ditunda-tunda, ini masalah kecil bisa melebar, bisa meluas. Apalagi saat ini di DKI Jakarta mudah kan, dengan nulis CRM malah kemana-mana. Jadi sekecil apapun permasalahan segera diselesaikan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kasus yang berdampak nama baik sekolah, atau kasus yang sudah dilaporkan CRM, ya, ini tentunya harus segera cari solusinya, jalan keluarnya. Dan alhamdulillah sih kalau di kita itu tadi saya sampaikan yang sebelumnya, ada kasus kecil pun kita selesaikan, apalagi yang sedang harus diselesaikan. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang nulis, tapi kita sudah menyelesaikan. Dari apa yang ditulis oleh orang yang pihak ketiga ke CRM, ya dimentahkan karena kita sudah selesai, sudah tuntas, tidak ada masalah. Gitu. Jadi itu ya tantangan juga, gitu ya. Tantangan itu akan lebih kalau ada masalah yang lebih besar lagi sudah terbiasa. Jadi semua akan menghadapi masalah dilema etika. Berarti dari permasalahan yang ada itu yang lebih menantang itu kalau sudah sampai administrasi Pak, sampai ke CRM, jadi itu permasalahannya bukan hanya di sekolah saja ya Pak. Kita harus menyelesaikan sampai ke atas gitu ya. Verifikasi kan, harus verifikasi yang pas, tepat, tidak melebar kemana. Baik, untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau tata kelola atau jadwal tidak ada, karena setiap harinya, setiap minggu pasti sebetulnya ada kasus yang terkait dengan dilema etika. Jadi kalau ada permasalahan segera selesaikan. Ditambah lagi saat briefing, kan ada permasalahan secara umum yang ringan, itu bisa disampaikan di saat briefing. Penyelesaian solusinya paling tidak tim Sering Sawah 11 bisa paham, biar tahu bahwa ada permasalahan yang harus segera diselesaikan dengan cermat, dengan baik, dengan bijak, sehingga tidak akan bermasalah berdampak. Berarti salah satu waktunya mungkin Bapak lakukan pada saat briefing ya Pak, pengambilan keputusannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor atau seseorang yang membantu ini tergantung masalahnya. Kalau kasusnya melibatkan siswa, orang tua siswa, saya bisa, kalau kan ada pihak ketiga yang ngompor-ngomporin gitu ya, kita bisa minta bantuan dengan komite sebagai penghubung ya, sehingga kita selesaikan antara orang tua yang satu, orang yang kedua, disaksikan oleh komite beserta saya, kadang-kadang melibatkan juga manajemen sekolah, mungkin juga wakil wali kelasnya. Tapi kalau seandainya masalahnya yang terkait dengan dewan guru, saya bisa menggunakan dengan manajemen sekolah, wakil atau guru senior yang bisa membantu supaya tidak melebar masalahnya, cepat teratasi dan tidak melukai, tetapi diambil dengan bijak, dengan adem, supaya tidak ada rasa tidak enak dan sebagainya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Iya, karena
banyak permasalahan, apalagi kan Bapak ngajarnya bertugas tidak hanya di Rensa 11, sudah Malang Buana ada 5 sekolah dan selalu merangkap sekolah yang besar-besar, pasti permasalahan banyak dan tantangan nggak banyak. Yang bisa kita petik pertama yaitu melatih kesabaran, terus kebijaksanaan, melatih kebijaksanaan kita, dan harus melatih keadilan. Itu yang dibutuhkan seorang yang dituakan di sekolah. Nanti misalnya Bu Rifka diberi kesempatan menjadi pemimpin, permasalahan yang banyak harus dihadapi dengan tegas, dengan bijak, sehingga akan melatih kesabaran kita itu tadi, kebijakan kita, dan ada rasa keadilan untuk kebaikan bersama, untuk maju bersama, meraih harapan cita-cita ini menjadi sport. Berarti dari pengalaman Bapak nih selama menjadi kepala sekolah, terkadang menjadi PLT juga ya Pak. Semakin sering kita mengambil keputusan, semakin piawai ya Pak untuk kita menentukan mudah-mudahan keputusan gitu. tersebut. Ya, Bapak terima kasih untuk waktunya dan juga pengalaman-pengalamannya. Dan saya mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang pas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Sis, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu Rifka. Sehat juga Bu Rifka ya? Alhamdulillah sehat Pak Sis. Mohon izin Pak Sis minta waktunya untuk saya mewawancarai Pak Sis terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral Ya, yang selama silakan. ini Pak Sis hadapi di sekolah SMA 49 ya? Ya. Iya. Bersedia Pak Sis? Siap. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak Sis nih, selama ini bagaimana Pak Sis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah SMA 49? Ya, baik. Jadi untuk memudahkan identifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu dilihat dari permasalahan yang ada, kemudian dengan definisi itu sendiri. Ketika permasalahan itu disebut dilema etika, maka di situ permasalahan itu adalah benar dan benar, tetapi kita di sini sangat tipis sekali untuk menentukan mana yang harus kita putuskan dia adalah benar. Karena ini terkait juga dengan antara kebenaran, kesetiaan. Ya, orang bermasalah, dia itu kita anggap benar. Kenapa? Karena dia selalu setia dengan kita. Dia jadi manajemen kita, wakil, sehingga kadang disitulah kita sangat sulit membedakan ya. Nah, kemudian ketika rujukan moral itu sangat gamblang sekali, karena benar dan salah tinggal dilihat aturannya. Oh, dia melanggar, salah, udah selesai. Disitulah rujukan moral. Sehingga kita harus bisa mengidentifikasikan dari definisi tadi antara dilema etika dan rujukan moral. Baik Pak Sis, untuk selanjutnya nih, bagaimana Pak Sis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Ketika saya harus memutuskan permasalahan yang muncul dilema etika, maka harus berpedoman pada prinsip, gitu kan. Prinsip yang pertama tentu antara individu dengan sekelompok orang. Ketika permasalahan itu dan dua-duanya benar, yang individu benar, sekelompok orang, beberapa orang benar, maka harus kita berpatokan pada prinsip bahwa individu tidak boleh mengalahkan yang orang banyak. Maka ketika ada permasalahan itu muncul dan kita lihat prinsipnya adalah individu nggak boleh mengalahkan sekelompok orang. Itu satu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tentu kita juga harus melihat jangka waktu. Permasalahan itu muncul dilema etika, namun ini hanya jangka pendek dan yang itu jangka panjang. Maka saya juga harus prioritaskan yang jangka panjang. Itu juga menjadi prinsip untuk pengambilan keputusan. Demikian.
Baik Pak Sis, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sis lakukan selama ini di sekolah? Ya, baik. Ketika muncul permasalahan, maka saya akan melihat apakah harus diselesaikan dengan cepat atau bisa kita cari solusi yang lebih memuaskan semuanya, lebih luas jangkauannya, maka butuh waktu sehingga bisa diskusi dengan tim manajemen atau orang-orang yang kita percaya ikut membantu dalam menyelesaikan kasus ini. Disinilah peran saya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Kalau saya lihat permasalahan itu adalah butuh waktu yang cepat, maka dengan pedoman pada prinsip langsung saya simpulkan, saya putuskan. Tetapi ketika ini menyangkut orang banyak, kemudian masih bisa diundur waktu penyelesaiannya, maka akan saya libatkan orang-orang di sekitar saya seperti wakil, manajemen, ketua komite jika menyangkut orang tua murid ya, atau mungkin masyarakat sekitar, para sesepuh ya, kelurahan dan lain jika menyangkut masalah lingkungan sekitar sekolah. Nah, disinilah saya harus dalam menyelesaikan masalah ini harus berpikir ke sana ya. Itu Bu Rifa. Baik Pak Sis. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang paling berat ya buat saya selama menjadi kepala sekolah dan harus memutuskan itu ketika permasalahan muncul ada di lingkaran terdekat saya ya, entah itu karena putranya sekolah di sekolah kami atau pengurus komite sendiri ya, anaknya bermasalah ya, atau antar pengurus komite ada perselisihan. Nah, disinilah yang paling tantangan yang paling berat, saya harus memutuskan. Maka harus hati-hati banget di situ. Sekali salah langkah, maka akan fatal akibatnya. Nah, disinilah tadi yang saya sampaikan terkait dengan ketika permasalahan muncul di lingkaran terdekat saya, maka akan saya sampaikan ini adalah dilema etika ya, menyangkut individu, menyangkut orang banyak, atau antara kebenaran dan kesetiaan ya, mana yang harus saya dahulukan. Dia sudah bekerja sebaik-baiknya menjadi ring 1, entah itu wakil atau manajemen ya, maka ini adalah yang dia anggap sebagai kesetiaan, tapi apakah bisa mengalahkan kebenaran gitu kan. Nah, disinilah harus berpikir jernih, kemudian juga pendekatan ya secara khusus ya. Artinya pendekatan ini kita harus mengarah karena itu dua-duanya benar gitu kan, dua-duanya, sehingga ini yang saya dikatakan adalah dilema etika ya. Berbeda dengan kalau bujukan moral yang sudah jelas, putranya misalkan pelanggaran apalah, pelanggaran A misalkan, maka jelas aturannya dilihat, oh ya dia melanggar. Nah, itu kalau bujukan moral. Jadi tadi yang diharapkan ya tantangannya tadi ketika permasalahan ini muncul ada di lingkaran sekitar saya, orang-orang terdekat saya dalam bekerja sehari-hari. Baik Pak Sis, untuk selanjutnya nih, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi ketika muncul dilema etika, permasalahan dilema etika, maka saya tidak boleh langsung memutuskan saat itu juga. Saya harus dalam kondisi tenang, kondisi rileks, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang permasalahan itu harus diputuskan bersama-sama dengan rembuk teman-teman di ring 1 saya, di sekitar manajemen, di wakil dan lain-lain pengurus komite, maka saya harus melibatkan mereka untuk memberikan masukan. Apalagi kalau ini menyangkut tadi orang banyak. Jadi walaupun menimpa siapapun, entah itu di lingkaran ring 1 atau ketika menyangkut pengurus komite dan lain-lain, tetap harus berpikir jernih, kemudian diskusi dengan teman-teman para staf, wakil dan lain-lain. Itu yang harus saya lakukan ya untuk pertimbangan dalam memutuskan dilema etika. Pak Sis, untuk selanjutnya nih,
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi dilema etika itu selalu akan muncul, ya. Permasalahan itu akan selalu muncul. Maka rutinitas saya briefing pagi, kemudian baik yang harian, pekanan, maka selalu saya sampaikan hal-hal terkait dengan keteraturan, kedisiplinan, kemudian kontribusi, kemudian kolaborasi, sehingga akan memotivasi ya, seluruh warga sekolah untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan, sehingga ketika ada permasalahan maka dalam mengembalikannya, dalam memutuskannya, mereka sudah akan ingat kembali, oh ya, di briefing sudah disampaikan, di pengarahan sudah disampaikan, artinya nggak akan timbul kontra itu kan. Nah, ini yang trik-trik saya ya. Yang pertama itu, jadi semakin banyak saya memberikan informasi, memberikan kejelasan terkait dengan tata cara kehidupan di sekolah ya, baik melakukan tugas kewajibannya sesuai dengan tupoksinya maupun berkolaborasi dalam memajukan sekolah, semuanya harus sering-sering saya sampaikan dalam briefing, diulang-ulang terus, sehingga dengan harapan ya tidak akan muncul yang namanya dilema etika. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya nggak ada jadwal tertentu yang untuk memutuskan dilema etika. Kenapa? Karena permasalahan itu kan muncul tiba-tiba, ya. Sehingga ketika tadi saya sampaikan di awal, ketika muncul dilema etika dan harus diputuskan segera, maka akan segera saya putuskan. Ya. Tetapi ketika sudah menyangkut orang banyak, jangka waktu yang panjang luas yang efeknya akan ke sana, maka saya perlu waktu untuk mendiskusikan dengan tim terdekat saya sebagai lingkaran ring 1, wakil manajemen, pengurus komite. Nah itu jadwal yang saya lakukan ketika permasalahan itu harus melibatkan orang lain ya, nggak harus dengan saya sebagai kepala sekolah. Baik Pak Sis, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang mempermudah saya ini adalah kolaborasi atau kekompakan dari tim manajemen. Ini yang menjadi corong juga buat saya kepada semua warga sekolah. Efektivitas keaktifan dari teman-teman di ring 1 ini, di manajemen ini, baik yang langsung bersentuhan dengan para wali kelas, dengan korlat, bukan korlas ya, artinya orang tua murid yang di grup-grup mereka itu, inilah yang menjadi corong dalam memberikan pemahaman-pemahaman, sehingga semakin dapat informasi yang lengkap terkait dengan aturan tata tertib sekolah, aturan etika di sekolah, ini sampai kepada seluruh warga sekolah, maka akan meminimalisir timbulnya dilema etika. Sebenarnya kan kita tidak berharap munculnya dilema etika, karena yang kita utamakan adalah bagaimana meminimalisir tidak timbulnya atau semakin tidak ada dilema etika yang terjadi. Maka harus memaksimalkan pemahaman, kemudian kesadaran untuk tidak membuat dilema etika. Nah, disitulah peran dari masing-masing tim manajemen ini yang kemudian tertata dengan baik, terkomunikasikan dengan warga sekolah sesuai dengan tupoksinya, karena ada tim manajemen bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarpras dan humas. Kalau semuanya tersampaikan dengan baik pada warga sekolah, alhamdulillah bisa meminimalisir terjadinya dilema etika. Itu dulu. Iya, baik Pak Sis. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Sis. Dari semua hal yang Pak Sis sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Sis petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang paling harus menjadi kesadaran saya
ternyata memang harus banyak berliterasi, harus banyak melakukan atau berani memutuskan. Ya, di awal memang kekhawatiran dan ketakutan juga, jangan-jangan apa yang saya putuskan menjadi penolakan ya dari si terjadinya munculnya kasus dilema etika. Namun lambat laun dengan seringnya saya memutuskan tadi dengan tenang, dengan berbagai masukan dari teman-teman manajemen, kemudian semakin komunikasi ya, kolaborasi dengan teman-teman yang manajemen tadi, alhamdulillah permasalahan-permasalahan dilema etika ini semakin berkurang dan bahkan boleh dikatakan sudah jarang muncul. Nah, ini artinya bahwa kita harus berani memulai untuk memutuskan, sepahit apapun yang akan disampaikan harus berani disampaikan. Nah, inilah pembelajaran dari selama ini dari saya awal jadi kepala sekolah ini. Nggak usah ragu, justru keraguan itulah yang akan menyebabkan kita dalam memutuskan permasalahan etika akan menjadi tidak pas ya. Jadi kita pastikan, karena memang ini dilema etika adalah permasalahan yang benar dengan benar, kita harus berani memutuskan dengan mantap, sehingga orang yang bersangkutan ini akan memahami bahwa oh iya, kalau gitu saya ikut kepala sekolah. Nah, gitu. Karena mereka sebenarnya menghargai kita sebagai kepala sekolah karena kita sudah ditugaskan dengan SK sebagai kepala sekolah, sehingga hampir warga sekolah itu paham dengan itu. Maka apa yang saya sampaikan itu adalah menjadi kebijakan. Maka ketika kita ragu, orang akan melihat, wah ini kepala sekolahnya kayaknya ragu nih gitu kan. Maka harus berani memulai dan harus terus berlatih saja, nggak usah ragu-ragu dengan apa yang kita putuskan. Yang penting berpedoman pada tadi kebenaran ya, kemudian prinsip-prinsip tadi. Demikian Bu. Baik Pak Sis, ini sangat luar biasa apa yang telah Pak Sis sampaikan. Tentunya pasti bermanfaat untuk saya gitu terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Intinya kita harus berpedoman pada prinsip yang benar ya Pak. Maksudnya setiap keputusan juga harus benar-benar yakin kita putuskan. Kemudian kita meminimalisir juga ya Pak untuk dilema etika dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi baik dengan lingkungan sekitar, begitu ya Pak Sis ya. Baik Pak Sis, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Sis. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.